Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus mulai mengajar di sinagoga. Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yosef? Maka berkatalah Yesus kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kafarnaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota, membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Masih semangat? Moga-moga Bapak Ibu meskipun sudah sore menjelang petang, sudah di akhir minggu ini, kita tetap diberi semangat untuk mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan memberikan secara khusus perenungan pengajaran mengenai 3 keutamaan Kristiani, yaitu iman, harapan, dan kasih. Nah, itu sudah berkali-kali kita dengar. Bacaan pertama tadi omong soal harapan, janji Allah yang akan melindungi utusan nabinya siapapun yang percaya kepada dia. Melawan musuh-musuhnya, ia pasti akan menang. Kemudian dalam bacaan kedua, Santo Paulus berbicara mengenai cinta, tapi juga mengenai harapan, dan kemudian ditunjukkan kepada kita 3 keutamaan adalah iman, harapan, dan kasih, dan yang paling besar adalah kasih. Bacaan Injil bercerita mengenai iman. Siapapun yang mau beriman percaya akan diselamatkan. Mukjizat itu bukan sesuatu yang mustahil, tergantung dari iman kita. Maka tadi diceritakan bagaimana meskipun terjadi macam-macam bahaya, kelaparan, bencana, penyakit kusta, lepra, tetapi nyatanya tidak ada mukjizat di Israel karena mereka tidak mau percaya. Justru mukjizat terjadi untuk orang lain, bangsa lain, karena mereka percaya ada janda di Sarfat dan Naaman dari Syria itu. Baik Bapak Ibu, ada 3 hal keutamaan, yaitu biasa disebut mengenai keutamaan ilahi atau keutamaan teologal. Iman,
harapan, dan kasih. Apakah itu? Apakah iman itu? Apakah harapan itu? Apakah kasih itu? Itu kalau dijelaskan akan lama sekali Bapak Ibu. Moga-moga saya akan menjelaskan menurut ajaran resmi katekismus. Moga-moga dengan ini Bapak Ibu sekali-sekali pernah mendengar, oh rumusan baku pastinya itu seperti itu toh, iman, harapan, dan kasih. Ya. Maka saya akan membacakan rumusan dari katekismus itu. Nanti bisa dicari di katekismus gereja pasal atau nomor 1814. Ya, mulai dari 1814 nanti sampai dengan 1826 sekitar itu, sampai 30 juga bisa. Ada kebajikan ilahi, ada kebajikan manusiawi. Nanti yang akhir-akhir dalam katekismus diomongkan mengenai kebajikan manusiawi. Nah, sekarang ini 3 itu mengenai kebajikan ilahi yang menjadi identitas orang Kristiani dan yang memampukan kita menggapai keselamatan abadi menjadi anak-anak Allah. 3 hal ini tadi. Ya, itulah iman, harapan, dan kasih. Itu identitas orang Kristiani kita semua. Mesti percaya kepada Allah, mesti berharap kepada kemuliaan abadi, dan mesti mempunyai cinta kepada Tuhan dan sesama. Mengenai yang pertama, iman. Ya, pasal 1814 dirumuskan demikian. Bapak Ibu mencoba mengerti, mendengarkan baik-baik. Iman adalah kebajikan ilahi, kebajikan atau keutamaan ilahi. Olehnya kita percaya akan Allah dan segala sesuatu yang telah Ia sampaikan dan wahyukan kepada kita, dan apa yang gereja kudus ajukan supaya dipercaya. Karena Allah adalah kebenaran itu sendiri. Dalam iman, manusia secara bebas menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Karena itu manusia beriman berikhtiar mengenal dan melaksanakan kehendak Allah. Panjang Bapak Ibu, itu rumusan singkat. Oh, iman itu seperti itu. Ada banyak poinnya. Nah, ada banyak. Saya menjelaskan 1, 2, 3 poin-poin penting dalam iman. Yang pertama dikatakan, iman itu adalah kebajikan ilahi, olehnya kita percaya akan Allah dan segala sesuatu yang telah Ia sampaikan kepada kita. Jadi pertama kita percaya kepada wahyu Allah. Allah itu bersabda, Allah itu mewahyukan diri, Allah itu menuntun setiap orang. Jadi setiap orang itu mempunyai bimbingan Roh Kudus sendiri. Tetapi tidak hanya itu Bapak Ibu, kita tetap percaya pada wahyu pribadi itu, namun kita juga percaya kepada wahyu ajaran yang diberikan gereja. Maka ada wahyu pribadi, ada wahyu ajaran gereja resmi, yaitu kitab suci paling tidak. Itulah kitab suci. Itulah yang diajarkan oleh gereja dan macam-macam dogma yang diajarkan oleh gereja. Kita mesti percaya akan ajaran-ajaran gereja itu juga. Oleh sebab itu, kalau kita menerima wahyu pribadi, Bapak Ibu, itu pasti tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu yang diajarkan oleh gereja. Kalau sampai bertentangan, itu tanda tanya. Yang dipertanyakan wahyu pribadi. Misalnya, aku untuk penampakan nih. Penampakannya mengatakan demikian wahyu itu. Tetapi setelah di cross check dengan ajaran gereja kok nyimpang ya. Kok ora selaras dengan ajaran gereja ya. Nah, ini patut dipertanyakan ya. Itulah istimewanya gereja. Tidak hanya waton manut gugu wahyu karpe dewe-dewe. Nah, manut saya wahyunya begini kok. Tuhan bersabda kepada saya demikian, tidak mungkin. Itu mungkin tapi harus di cross check benar atau tidak. Maka kita lihat bagaimana ajaran gereja kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu tadi dikatakan bahwa wahyu itu
Kalau orang beriman itu mesti kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan, terbuka sepenuhnya kepada Tuhan. Monggo Gusti kersa dalem kalampahono, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu arti menyerahkan diri. Semoga kehendak Tuhan, kuasa Tuhan senantiasa terlaksana, terjadi dalam hidup saya. Itulah orang beriman. Sebaliknya orang yang tidak beriman, terjadilah pikiranku dan kehendakku sendiri, bukan kehendak Tuhan. Jelas ya Bapak Ibu, antara orang beriman dan antara orang yang egois, orang-orang dunia yang tidak mau tahu bagaimana kehendak Tuhan. Kemudian poin yang ketiga Bapak Ibu mengenai iman adalah kalau orang itu beriman percaya kepada Tuhan, kita mesti mau mengenal Tuhan, mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan kemudian melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi tidak hanya mengenal, mencari Tuhan, mencari kebenaran, endi to sing bener sing apik tenan ki piye to, apa to sing dadi kersa dalem Gusti. Nek wis ngerti, njur gelem tumindak nandangi. Iki lho kersa dalem Gusti. Ono ing sabda dalam Gusti, ono ing kitab suci, ada dalam ajaran gereja. Kalau kita sudah tahu, oh seperti itu toh, lalu kita mesti berjuang untuk melaksanakan kehendak Tuhan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu catatan yang terakhir mengenai iman, bahwa iman itu tanpa perbuatan adalah mati atau kosong. Ya, itu penting. Karena apa? Seringkali kita itu hanya merasa wis beriman kalau sudah beribadah, berdoa, kemudian memakai simbol-simbol. Tidak cukup hanya berdoa, beribadah, teori-teori macam-macam pengetahuan iman keagamaan itu tidak cukup. Harus diwujudkan dalam pelaksanaan hidup sehari-hari. Iman itu harus terbukti, terwujud dalam hidup sehari-hari. Ya, bukan hanya dalam soal beribadah, pakai pakaian agamis, pakai beribadah ke sana kemari dan macam-macam itu. Tapi iman itu jauh lebih lebih luas daripada soal agama. Maka iman itu mesti terwujud dalam hidup sehari-hari. Jelas, oh ini adalah orang Katolik, ini adalah anak-anak Allah, bukan anak-anak dunia. Baik Bapak Ibu, itu mengenai iman. Ya. Sekarang mengenai harapan. Saya bacakan. Harapan adalah kebajikan ilahi yang olehnya kita rindukan kerajaan sorga dan kehidupan abadi sebagai kebahagiaan kita, dengan berharap kepada janji-janji Kristus dan tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi bantuan rahmat Roh Kudus. Paham Bapak Ibu? Mudeng atau tidak? Saya ulangi. Harapan adalah kebajikan ilahi yang olehnya kita rindukan kerajaan sorga dan kehidupan abadi sebagai kebahagiaan kita, dengan berharap pada janji-janji Kristus dan tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi bantuan rahmat Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, tidak mudah untuk memahami rumusan-rumusan ajaran gereja secara resmi itu. Intinya Bapak Ibu, harapan itu ada dalam diri kita. Harapan itu adalah harapan akan hidup mulia abadi. Nah, itulah harapan orang beriman. Harapan kita itu bukan soal harapan sesuk aku dadi sugih, sesuk aku dadi terkenal, dadi hebat dan seterusnya. Bukan itu harapan orang beriman. Harapan yang paling mendasar, yang paling utama sebagai orang beriman adalah harapan untuk mendapatkan sampai pada kemuliaan yang abadi, sorga atau kebahagiaan yang abadi. Itulah harapan kita semua, itulah kerinduan kita semua. Ya, itu yang pertama. Oh, harapannya itu seperti itu. Itu yang menjadi arah
tujuan hidup kita semua. Orang beriman itu tidak hanya berharap pada dunia yang fana ini, tapi lebih-lebih berharap pada dunia yang abadi. Harapannya itu diletakkan pada keabadian, bukan pada dunia ini. Aku ning donya ngrekoso ya ora apa-apa, ning mengko aku diparengke nderek Gusti ning swarga. Itulah harapan. Kemudian catatan berikutnya Bapak Ibu, harapan itu loh, adik kok iso punya harapan sampai ke surga? Apakah ada surga? Semua itu dasarnya adalah janji-janji yang diberikan kita melalui Yesus Kristus. Dan janji Tuhan tidak akan pernah melenceng, tidak pernah akan ngapusi kita. Tapi janji Tuhan itu pasti setia, benar dan pasti. Kalau kita percaya, kita pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu semua tidak hanya janji, tetapi dibuktikan dalam kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada hidup abadi dalam diri Yesus Kristus itu. Kemudian catatan berikutnya adalah harapan sampai pada kemuliaan yang abadi itu tidak didasarkan pada kekuatan kita manusia, tidak pada kepandaian kita, tidak pada kehebatan kita. Kalau kita pengen naik pangkat, naik kelas, naik jabatan, sesuatu aku naik pangkat, naik jabatan lebih hebat, itu bisa didasarkan pada kekuatan manusia. Nek aku pinter, sregep nyambut gawe, mesti sesuatu aku iso munggah sekolah, lulus dengan nilai A. Itu harapan dunia yang ditumpukan pada kekuatan manusia. Tetapi harapan ilahi ini adalah harapan yang hanya bisa kita tumpukan pada kuasa rahmat Roh Kudus. Tidak mungkin dengan kekuatan-kekuatan kita sendiri. Kemudian contoh yang bagus mengenai harapan ini adalah cerita mengenai Abraham. Tahu semua Bapak Ibu Abraham itu bagaimana? Abraham itu dipanggil Tuhan. Abraham, pergilah kamu ke tanah terjanji. Padahal Abraham sudah makmur sebenarnya waktu itu. Sudah lumayanlah tidak berkekurangan. Tapi ia dipanggil Tuhan, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau tiba-tiba Bapak Ibu dipanggil, kono lunga transmigrasi adoh ning kono mesti bakal mukti, bakal mulya, menjadi bangsa yang besar. Padahal kita belum tahu di manakah tanah terjanji itu. Di mana itu Tuhan? Mengko tak tuntun. Untunglah Abraham kemudian mau percaya kepada Tuhan. Dan sungguh akhirnya Abraham dijadikan bapa para bangsa. Menjadi bangsa yang besar, bangsa pilihan Tuhan yang sungguh luar biasa. Padahal kita bisa membayangkan perjalanan itu kan, tanah terjanji itu kan sangat jauh dan tidak pernah terbayangkan lika-likunya bagaimana. Itulah sorga. Piye to swarga ki dalane nang ndi? Itu kan sungguh liku-liku yang penuh misteri. Tapi kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita pasti akan sampai. Nah, itulah harapan. Memang harapan dan iman itu Bapak Ibu itu tidak bisa dipisahkan. Duanya sangat bersatu. Sulit untuk membedakan tapi juga bisa dibedakan, namun itulah iman dan harapan. Iman itu sekarang ini dalam pelaksanaannya, harapan itu ditumpukan pada masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir mengenai cinta. Apakah kasih atau cinta itu? Kasih adalah kebajikan ilahi. Dengannya kita mengasihi Allah di atas segala-galanya demi dirinya sendiri. Dan karena kasih kepada Allah, kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Ini nanti ada banyak catatannya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kasih, cinta yang sering kita renungkan itu intinya kasih kepada Allah pada dirinya sendiri.
Oh, aku ncen tresno marang Gusti yang luar biasa, hebatnya luar biasa, elok luar biasa, mempesonanya. Itu kasih kepada Allah. Kemudian dikatakan, kalau kita mengasihi Allah, maka kita mesti mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, jadi yang pertama, tidak mungkin mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. Rumongso sing penting Gusti Allah. Yang utama itu Tuhan Allah, ya bener Tuhan Allah. Tapi kalau kemudian mengesampingkan, membinasakan sesama manusia, mengucilkan, merugikan sesama manusia, itu pasti tidak benar. Demi Allah kemudian menyingkirkan, membunuh sesama, pasti itu tidak benar. Kalau saya mencintai Tuhan, ingin memuliakan Tuhan, saya juga memuliakan, mencintai sesama saya tanpa pandang bulu. Siapapun mesti kita terima, kita cintai, tidak kita singkirkan, apalagi sampai kita binasakan. Kemudian juga ada yang tadi catatan yang bagus Bapak Ibu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Itu sederhana Bapak Ibu, tapi itu menjadi hukum keadilan yang paling dasar. Kita semua seringkali pengen diperlakukan dengan baik, pengen mendapatkan penghormatan yang paling tinggi, diperlakukan dengan seadil-adilnya. Tetapi seringkali kita ini memberikan perlakuan yang tidak baik kepada sesama kita, juga kepada Tuhan. Awake dhewe iki nek menehi turahan, sisa-sisa, bahkan kepada Tuhan. Tidak atau jarang sekali kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama. Ada banyak contohnya Bapak Ibu. Ya. Itu yang seringkali terjadi di antara kita. Maka kalau kita ingin diperlakukan baik, diberi yang terbaik oleh sesama, oleh Tuhan, ya berikanlah pula yang terbaik untuk Tuhan dan kepada sesama. Maka kita pun akan memperoleh hidup yang paling baik. Baik, itu yang paling pokok mengenai kasih Bapak Ibu. Lalu 1-2 catatan penting. Kasih itu seperti diteladankan oleh Yesus. Hidup Yesus itu penuh dengan kasih. Dan yang paling mencolok, yang paling beda adalah Yesus mengasihi musuh-musuhnya. Nah, ini yang beda daripada yang lain. Yesus wafat ketika kita masih berdosa. Bahkan Yesus wafat karena dosa-dosa kita. Itu kan luar biasa. Kalau kita mati untuk sahabat kita, untuk saudara kita, untuk kelompok kita, itu sangat biasa. Tapi kalau kita mati untuk orang berdosa, meskipun mereka orang berdosa karena kita mencintai mereka, ingin menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak mau percaya, itu luar biasa. Ya, itu yang catatan yang utama. Tetap mau mengasihi, bukan hanya karena beda, tetapi musuh pun harus kita kasihi. Lalu Santo Paulus dalam bacaan yang kedua itu memberi catatan 2 yang penting, yaitu kalau kita mempunyai kasih, kita itu akan didorong senantiasa melakukan kebaikan, apapun kebaikan itu. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mempunyai kasih, yang ada hanya kebencian, maka yang timbul adalah kejahatan, dosa. Anane mung meri, anane mung sengit dan macam-macam. Tapi kalau kita punya kasih, nanti munculnya itu adalah kebaikan. Murah hati, lemah lembut, pengertian dan sebagainya. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, Santo Paulus mengatakan cinta itu yang paling besar di antara yang lain. Ya. Maka cinta itu menjadi dasar makna segala perbuatan kita. Perbuatan kita tidak akan berarti apa-apa kalau tidak didasari cinta. Hanya didasari karena ketakutan atau karena macam-macam pamrih dan macam-macam hal. Ya. Tapi mesti dengan cinta, maka meskipun kecil itu akan bermakna luar biasa. Yang terakhir ini Bapak Ibu catatannya adalah kita jangan sampai dalam melaksanakan cinta, melaksanakan kebaikan itu seperti hamba atau seperti buruh. Kalau kita seperti hamba, itu artinya kita berbuat baik karena takut akan Tuhan. Nah, takut dalam arti wah mengko nek dihukum piye ya? Mengko nek dingenek-ngenekke, nah itu takut kepada majikannya. Itu hamba, semangat hamba. Berbuat baik neng dengan ketakutan.
Atau sebaliknya, seperti semangat buruh berbuat baik ini dan itu tetapi dengan pamrih yang besar, mengko entuk upah gaji iki. Nah, atau pahala. Aku mau berbuat ini dan itu dengan harapan mendapatkan pahala. Itu semangat buruh. Lalu bagaimanakah semangat cinta kasih Kristiani? Semangat cinta kasih Kristiani adalah semangat cinta anak kepada bapaknya. Ada cinta, ada respek dan hormat. Semangat cinta kasih Kristiani adalah semangat cinta kepada sang kekasih. Aku melaksanakan semua ini tulus hanya demi engkau, karena aku mencintai engkau tanpa syarat, tanpa pamrih apapun. Karena memang aku mengasihi, mencintai engkau. Titik. Tidak karena takut, tidak karena pamrih ini dan itu. Maka Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, jangan pernah kita hidup di dunia ini hanya karena takut neraka kemudian berbuat baik. Wedi nek kecemplung neraka, ya. Itu tidak benar. Jangan pernah kita berbuat baik ini dan itu, melakukan tugas ini dan itu karena hanya menginginkan pahala yang besar. Itu juga tidak benar. Maka kalau kita berbuat baik ini dan itu, melaksanakan tugas tanggung jawab, moga-moga itu karena ketulusan hati, karena cinta kita kepada Allah yang memang sungguh luar biasa, memang sungguh baik mengasihi kita. Baik Bapak Ibu, itulah 3 keutamaan dasar Kristiani yang mesti kita hidupi, kita miliki. Karena dengan 3 keutamaan inilah kita menjadi umat Kristiani sungguh-sungguh, identitasnya itu. Dan tidak hanya menjadi identitas, tetapi itulah yang akan membawa kita pada keselamatan abadi, iman, harapan, dan cinta. Kita mohon semoga kita sebagai umat beriman sungguh semakin hari menghayati, menghidupi keutamaan-keutamaan itu, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Amin.